Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisra Rayani, semester 6 Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang public speaking. Public speaking atau berbicara di depan umum adalah keterampilan atau skill yang dapat dipelajari. Teknik ini mudah dipelajari dan telah menjadi teknik umum yang dapat digunakan oleh banyak orang. Bagi mereka yang tidak terbiasa berbicara di depan umum, akan sulit untuk berbicara di depan umum, entah mungkin merasa gugup di atas panggung atau tidak siap. Mengenal public speaking, istilah public speaking berasal dari para ahli retorika yang mengartikan sebagai seni atau keterampilan dalam berbicara. Istilah ini sudah ada sejak berabad-abad sebelum Masehi. Public speaking sudah dikenal dengan ekspresi publik dari bahasa Inggris dalam arti umum. Jadi, sebagai pemahaman pertama, public speaking didefinisikan sebagai berbicara di depan umum dalam bahasa Indonesia. Dalam buku yang berjudul Public Speaking Strategies for Success, berbicara di depan umum adalah proses komunikasi yang berkesinambungan dengan pesan dan isyarat antara pembicara dan pendengar. Jadi, public speaking adalah proses komunikasi yang berkelanjutan dan membawa pesan serta simbol berinteraksi yang terus-menerus terjalin antara pembicara dan pendengar. Profesi public speaking adalah salah satu kajian dalam ilmu komunikasi atau retorika. Retorika dalam arti tertentu memiliki arti yang sama dengan berbicara di depan umum. Dengan kata lain, itu adalah seni komunikasi lisan yang dilakukan satu orang kepada kelompok orang yang bertemu dalam tatap muka. Dari pengertian umum di atas, kunci terpenting untuk kelancaran berbicara di depan umum adalah penyampaian gagasan kepada orang lain. Berbicara di depan umum tidak terlepas dari kunci dan teori ilmu komunikasi, sehingga tentunya perlu memperhatikan 5 faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu komunikasi. Berikut ini adalah 5 elemen penting dari komunikasi antara lain pengirim pesan, news, cara mengirim pesan, penerimaan pesan, dan umpan balik. Hal ini dapat merujuk dari buku Arisatya Yogaswara yang berjudul Cara Sukses Public Speaking. Materi public speaking yang menarik. Yang pertama, ada menjelaskan ketidaksempurnaan diri. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, misalnya bentuk wajah, kebotakan, atau lemak tubuh. Berdasarkan survei, pemirsa sebenarnya lebih suka dengan topik yang tidak merendahkan sesuatu atau menunjukkan ketidaksempurnaan seseorang. Faktanya, materi public speaking ini bagus karena membuat penonton tertawa. Kamu tidak perlu lagi takut dikritik. Di sisi lain, penonton mungkin lebih terkesan dengan sikap dan keanggunanmu. Kemudian, berbagi kekalahan hidup yang pernah dialami. Jika kamu pernah membuat kesalahan, maka dapat dijadikan materi untuk menarik pembicaraan di depan umum. Ketika menceritakan kekalahan tersebut, sisipkan pula kata-kata humor. Kemudian, yang ketiga, pengalaman pertama dari sesuatu. Ada banyak keuntungan dari berbicara di depan umum, namun butuh proses untuk menjadi pembicara yang baik. Kamu bisa ungkapkan tentang pengalaman pertamamu sebagai pembicara. Awalnya kamu mungkin sering malu dan bingung harus berkata apa dan kesalahan kecil lainnya. Yang keempat, berbicara hal yang membuat galau. Kamu juga dapat mengatakan pengalaman ketika tengah berada dalam situasi stres atau galau. Tentu saja, para penonton juga akan merasakan hal itu. Bahkan cerita akan tragedi kisahmu, kisah cintamu juga dapat menjadi komedi. Kemudian yang kelima, berbicara apa yang dimiliki bersama teman-teman atau materi tongkrongan. Berbicara dengan teman-teman adalah salah satu langkah yang paling efektif dalam memilih topik, yakni dengan mengobrol dengan teman sekitar. Kamu mungkin dapat mendapatkan ide dan ide gagasan yang berbeda dalam obrolan. Jika kamu tidak dapat menemukan tempat untuk mengobrol dengan teman-teman, itu akan menjadi hambatan.
Coba lihat ke sekeliling misalnya, seperti isu lingkungan di sekitar rumah, ataupun rumah teman yang bisa menjadi topik yang berkaitan dan bisa dibicarakan di depan umum. Yang keenam, majalah atau surat kabar jadi sumber informasi terbaik. Majalah atau surat kabar bisa jadi sumber informasi lengkap, jelas, akurat, dan terpercaya sekaligus jadi bahan materi public speaking. Kemudian percakapan sehari-hari yang kekinian. Hal itu bisa dijadikan wawasan dan sumber inspirasi untuk mengidentifikasi isu-isu, baik yang terkait dengan isu wacana publik. Kemudian yang ketujuh, pengetahuan tentang pendidikan. Apa yang terjadi adalah subjek tertentu dari pengalaman dan kamu dapat membicarakannya di depan umum. Misalnya, membawa satu atau lebih topik dengan cara mengekspresikan pengalaman pendidikan. Setiap orang pasti memiliki pengalaman pendidikan yang berbeda-beda. Jadi, materi public speaking bisa relate dengan orang-orang banyak. Kedelapan, pengalaman sehari-hari. Setiap hari adalah pengalaman yang istimewa dan tak terlupakan, seperti dari pengalaman keluarga, kerja, atau teman kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika pergi sekolah, berbelanja, semuanya yang ada di sekitar kita, atau jalan-jalan di taman. Kemudian, ada tips-tips melakukan public speaking yang menarik. Yang pertama, siap berbicara. Yang kedua, bahasa tubuh. Yang ketiga, nada suara atau tone of voice. Kemudian mengenali penonton, mengatasi ketakutan, hapus catatan-catatan kecil, menggunakan slide presentasi yang berbeda dan unik. Kemudian nikmati presentasi, belajar dari kesalahan. Siap berbicara. Ketika mulai berbicara, kamu akan menghargai pengalaman dan persiapan sejak awal. Itu yang paling penting. Pastikan semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan cukup untuk komentar di masa mendatang. Saat berlatih, gunakan cermin untuk melihat ke depan. Perhatikan apa yang ada masalah atau cacat. Jika ada, segera perbaiki. Kemudian bahasa tubuh. Komunikasi fisik yang baik memiliki pengaruh besar terhadap pesan yang diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Melatih bahasa tubuh yang baik dan mempertahankan kontak mata dengan audiens, tetapi jangan terlalu berlebihan. Cobalah untuk terlihat santai dan tidak keras kepala di depan para penonton. Kemudian nada suara. Nada suara memiliki pengaruh yang besar terhadap cara pesan yang disampaikan kepada audiens. Kamu harus menjadi aktor yang terlatih untuk berbicara dengan jelas dan percaya diri. Pastikan orang di barisan belakang bisa mendengar suaramu, tetapi jangan terlalu keras untuk orang di barisan depan. Kemudian ada mengenali penonton. Ketika berbicara di depan umum, maka akan bertemu orang yang berbeda-beda dan dari latar belakang yang berbeda pula, mulai dari anak sekolah hingga seorang ahli. Pastikan konten, bahasa, dan nada suaramu dan bahasa tubuh sesuai dengan audiens. Coba untuk memahami mengapa audiens kamu mendengarkan. Kemudian mengatasi ketakutan. Lebih mudah untuk berbicara daripada diam saja, tetapi ini adalah awal yang baik untuk memahami bagaimana rasa takut dapat mempengaruhi ketika berbicara di depan umum. Kemudian hapus catatan-catatan kecil. Jangan membuat catatan di atas telapak tangan atau dimanapun. Bahkan jika kamu punya waktu, lebih baik untuk menghafal poin-poin di setiap slide presentasi. Seringkali orang frustasi dengan catatan kecil yang mereka miliki, dan penyajian pesan menjadi kaku dan tidak menarik. Ketujuh, menggunakan slide presentasi yang berbeda dan unik. Jika menggunakan slide, buatlah menjadi menarik dan secara tidak langsung dapat membuat orang untuk belajar lebih banyak. Slide yang digunakan untuk menyajikan presentasi dengan lebih jelas. Tidak apa-apa untuk menambahkan beberapa warna atau foto. Sesuaikan dengan kreativitasmu saja. Nikmati presentasi. Jika kamu selaku pembicara saja bosan, audiens mungkin juga bosan. Jadi,
Ketika kamu tampil di atas panggung, tersenyumlah dengan tulus dan bahagia. Saat kamu merasa nyaman di atas panggung, tambahkan humor untuk meringankan suasana hati. 9. Belajar dari kesalahan. Setelah berbicara depan umum, pertimbangkan apa dan atau adakah kesalahan ketika tampil tadi. Nah, itulah penjelasan dari materi saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.